Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Di sini saya atas nama Maria Utuh, NIM 102-2020-0016, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, kelas A, mata kuliah Psikologi Perkembangan. Dengan video kali ini saya akan menjelaskan sedikit dari proses perkembangan bayi dalam kandungan dimulai dalam kandungan mulai dari 0 sampai 9 bulan. Oleh karena itu, perkembangan bayi dalam kandungan dimulai setelah pembuahan terjadi. Pembuahan sendiri terjadi 2 minggu setelah tanggal menstruasi terakhir. Menstruasi juga merupakan bagian dari kehamilan. Walaupun ibu hamil belum tahu atau belum bisa dipastikan bahwa dia akan hamil pada minggu-minggu tersebut. Tanggal menstruasi terakhir atau hari pertama haid terakhir atau biasa yang disebut dengan HPHT. Kemudian ibu hamil akan digunakan untuk memprediksi tanggal persalinan, yaitu dengan menambah 40 minggu dari tanggal tersebut. Memasuki pada trimester pertama, pada minggu ketiga seiring telur yang telah dibuahi berkembang, sebuah kantong embrio dan plasenta pun ikut terbentuk. Sel darah terbentuk dan ratusan sel lainnya ikut berkembang. Lalu sirkulasi darah pun dimulai. Pada akhir minggu keempat, tabung jantung janin sudah ada dan dapat berdenyut 65 kali dalam 1 menit. Di akhir bulan pertama, janin sudah berukuran sepanjang 0,6 cm, lebih kecil dari butiran nasi atau kacang hijau. Kemudian ibu hamil juga akan mulai mengalami gejala kehamilan, contohnya seperti mudah kelelahan dan payudara mulai membesar. Peningkatan level hormon HCG juga menyebabkan menstruasi berhenti dan biasanya dijadikan tanda awal kehamilan. Pada minggu ke-6, wajah dengan lingkaran besar untuk mata, hidung, telinga, serta rahang bawah dan tenggorokan sudah mulai terbentuk. Dan janin sudah mulai terlihat melengkung seperti huruf C. Pada minggu ke-7, janin mulai terbentuk, tangan dan kaki, dan rahim kini telah berukuran 2 kali lipat. Pada minggu ke-8 hingga ke-10, janin telah berhasil melalui masa kritis. Dari perkembangan organ dan struktur tubuhnya telah berukuran hampir 3 cm panjangnya. Semakin banyak bergerak dan semakin terlihat seperti manusia kecil. Dan bayi dalam kandungan telah siap untuk berkembang. Pada minggu ke-11 hingga ke-13, otak bayi sudah berkembang dengan pesat. Ginjalnya mengeluarkan urin dan jari-jarinya mengepel seperti tinju. Panjang bayi akan mencapai 8 cm. Memasuki pada minggu ke-12, alat kelamin bayi sudah mulai terbentuk. Pada minggu ke-13, risiko keguguran akan ikut menurun karena kandungan ibu hamil semakin kuat dan berkembang. Berat bayi dalam kandungan mencapai 42 gram, semakin dengan panjangnya mencapai 9 cm. Tulang dan tenggorokannya semakin mengeras dan kemampuan mendengar pada bayi juga ikut meningkat. Ibu hamil mungkin akan merasa tendangan dan melihatnya membuat berbagai ekspresi melalui pemeriksaan USG.
Pada minggu ke-14 dan ke-15 indera perasnya terbentuk dan bayi sudah mulai bisa mendeteksi cahaya. Ketika seorang calon ibu hamil berada di cahaya yang paling terang, bayi bisa mengalami lonjakan. Pertumbuhan pada minggu ke-16, alat kelamin bayi telah berkembang dengan baik sehingga bisa terlihat melalui pemeriksaan USG. Pada minggu ke-19, bayi dalam kandungan sudah bisa mendengar seorang calon ibu hamil. Memasuki minggu ke-20, bayi akan lebih banyak menelan dan produksi sejenis kotoran yang bernama mekonium. Bayi akan semakin terlihat seperti manusia kecil pada usia kehamilan yang memasuki minggu ke-22. Ia juga bisa merasakan gerakan dan mulai menumbuhkan rambut. Bayi akan bertambah berat karena ia sudah memiliki lemak. Pada minggu ke-26, bayi mulai bisa menghirup dan mengeluarkan cairan plasenta atau biasa yang disebut dengan air ketuban, yang merupakan bayi bertanda baik. Karena dengan demikian bayi juga berlatih untuk dapat bernapas. Pada minggu ke-27, bayi dalam kandungan ibu hamil telah bisa membuka dan menutup matanya, menghisap jari-jarinya, bahkan mungkin seorang calon ibu hamil merasa geli ketika bayi melakukan hal tersebut. Memasuki pada trimester ketiga, berat bayi akan mencapai 1 kg dengan otot dan paru-parunya yang makin berkembang. Kepalanya terus bertumbuh rambut dan perkembangan sel saraf di otaknya mulai berkembang. Kulitnya yang keriput menjadi semakin halus karena lemak pada tubuhnya yang terus bertambah. Ia sudah bisa berkedip, menumbuhkan bulu mata, kuku, dan rambut lebih banyak. Pada trimester terakhir ini, bayi akan lebih banyak menambah berat badannya sehingga secara keseluruhan bisa mencapai sekitar 3 kg dengan panjang 48 cm. Pada minggu ke-31, tendangan bayi akan lebih terasa kuat dan ibu hamil mungkin mulai mengalami kontraksi. Rahim yang kian membesar bisa menyebabkan nyeri ulu hati dan sesak napas. Ibu hamil juga mungkin tidak akan merasa nyaman ketika berada di tempat tidur. Terkadang tendangan bayi sudah bisa mulai dirasakan pada minggu ke-29. Pada minggu ke-34, sistem saraf pusat dan paru-paru pada bayi akan semakin matang dan pergerakan tidak seiring atau seheboh. Bayi dalam kandungan akan semakin turun ke area panggul ibu pada minggu ke-36. Seiring tanggal persalinan sudah mulai mendekat, ibu hamil akan lebih sering mengalami keputihan dan kontraksi memasuki pada minggu ke-37. Dan ibu hamil akan waspadai dengan gejala-gejala dari kondisi yang bernama preeklampsia atau biasa yang disebut dengan kehamilan yang ditandai dengan hipotesis dan juga kerusakan organ janin. Selanjutnya, air ketuban ibu hamil mungkin akan pecah pada minggu ke-39. Jika ini terjadi,
Artinya ibu hamil akan segera melalui proses persalinan. Lalu ibu hamil segera hubungi dokter, bidan atau pihak rumah sakit yang menjadi rujukan. Terima kasih.